Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliarsi Alhanif. Saya dari Divisi Marketing, khususnya di Sosial Media Spesialis. Nah, kali ini saya akan sedikit share tentang pembelajaran yang saya pelajari di bulan ini, yaitu materinya masih dari Samuel Chris. Ini tuh materinya berjudul Find Your Personal Branding, tapi di sesi kali ini saya akan share dari segi teknik storytelling seperti itu. Sebelumnya aku mau lihat beberapa notes karena takut ada yang terlewat, dan nanti juga aku sertakan mind map kesimpulan-kesimpulan apa saja, poin-poin apa saja yang udah aku dapatkan di pembelajaran kali ini. Nah, langsung aja di teknik storytelling ini adalah sebelumnya buat kalian yang mau konten di TikTok itu tuh banyak tipe konten. Nah, Samuel Chris ini salah satu kreator yang memang dia itu jenis kontennya adalah storytelling. Kenapa storytelling? Ada beberapa kelebihan dalam kita membuat konten storytelling. Salah satunya adalah agar kita bisa lebih memancing emosi dari audiens. Karena pada saat audiens terpancing emosinya, otomatis konten kita akan lebih ramai kayak gitu. Selain itu juga storytelling itu pasti akan menampakkan yang namanya wajah, emosional, terus juga musik dan lain-lain. Itu tuh akan membuat feel perasaan audiens tuh ikut merasakan apa yang dirasakan saat mereka menonton video kita kayak gitu. Nah, tapi storytelling ini tuh kalau menurut saya itu peluang FYP-nya lebih besar jika kita bisa membungkus dalam satu video yang benar-benar audiens tuh ingin tahu. Itu tuh peluang FYP-nya akan lebih besar. Tapi brainstorming-nya itu cukup lumayan, jadi harus dibentuk dalam konten kalender kayak gitu. Berbeda dengan video shoot produk biasa, itu tuh kurang menarik minat audiens gitu, karena gak ada hal yang mereka pengen tahu gitu kalau hanya shoot produk aja. Tapi kalau di storytelling, apalagi kita menceritakan sesuatu yang emang lagi tren, atau sesuatu yang misterius, atau sesuatu yang mencurigakan, kita kemas dalam bentuk sedramatis mungkin ya, itu tuh audiens pasti pengen tahu nih gimana kelanjutannya kayak gitu. Nah, itu yang pertama adalah kita langsung aja ke poinnya. Yang pertama itu adalah teknik storytelling ya. Nah, teknik storytelling ini oleh Samuel Chris dibagi menjadi tiga teknik kayak gitu. Yang pertama itu lebih ke setup. Jadi teman-teman kalau misalkan yang namanya personal branding itu dari segi setup juga diperhatikan. Misalkan aku pakai background coklat kayak gini, nah itu tuh harus terus menerus biar audiens tuh secara nggak sadar, secara nggak langsung mereka tuh tahu, oh kalau background ini tuh berarti dia gitu lah, kayak gitu. Backgroundnya rapi, polos, nggak terlalu mencolok, yang penting khas, rapi, nggak terlalu mewah atau gimana gitu, yang penting rapi aja. Nah, yang kedua ini tuh setting background di satu tempat yang sama kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan pindah-pindah tempatnya. Atau misalkan kalau tipe konten kalian yang tulisan dan itu tuh selalu di alam, ya udah di alam terus. Atau mungkin di dalam satu tempat yang ciri khasnya itu lagi, ya udah itu terus gitu. Itu menjadi bagian salah satu dari personal branding. Nah, yang ketiga itu tuh buat feel konten semakin terasa kayak gitu. Jadi misalkan nih kalian lagi yang sedih-sedih ya, atau lagi emosional, itu tuh biasanya video-video laut, pemandangan itu tuh pas banget gitu. Jadi kalau bisa support video dengan background atau video yang feel-nya tuh makin terasa banget. Nah, yang ketiga ini cahaya yang cukup dan tidak buram. Ini sebetulnya video yang aku buat ini sangat tidak prepare. Cahaya yang cukup itu aku bisa saranin sebenarnya pakai ini,
pakai Godox itu bagus banget. Yang kecil itu udah bagus kalau buat konten. Jadi pakai ring light 2 sama Godox 1 itu sebenarnya udah bagus. Akan berbeda hasilnya kayak gini daripada kayak gini, itu pokoknya akan berbeda hasilnya. Jadi kalau bisa cukup rapih dan cahayanya memadai itu udah cukup banget teman-teman. Kayak gitu. Nah terus buat storytelling dengan nada yang sesuai. Misalkan kalau kalau lagi deg-degan, kalau lagi lain-lain, itu teman-teman bisa pakai intonasi gitu. Intonasinya kalau misalkan lagi seneng jangan flat, kalau misalkan lagi sedih intonasinya sedih, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Terus ini yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keenam itu gunakan lagu-lagu yang relate teman-teman. Jadi kalau misalkan sedih jangan sampai lagunya happy gitu. Kalau misalkan sedih ya lagunya sedih. Lagunya sedih, dan kalau bisa lagi tren, misalkan lagu tentang sedih lagi tren, lagu Tiara Andini atau lagu siapapun itu, pokoknya yang sedih dan tren. Jadi jangan sampai yang sedih tapi lagunya lagu-lagu lawas misalkan kayak gitu. Jadi kalau lagi happy ya lagu-lagu happy, kalau lagi motivasi ya lagu-lagu motivasi. Kan banyak tuh kalau yang lagi tren lagu-lagu motivasi tuh kayak Taylor Swift atau misalkan kayak Yura Yunita, pokoknya lagi tren aja. Dan disesuaikan dengan feel yang dirasakan. Kalau happy lagunya happy, kalau misalkan sedih lagunya sedih. Kalau kontennya lagi memotivasi ya lagu-lagu yang semangat kayak gitu, yang artinya memang relate gitu dengan tema video yang akan kita sampaikan, seperti itu ya, kayak gitu. Nah itu sih teknik storytelling, jadi lumayan banyak dari segi setup ya. Jadi pada saat kita mulai mau membuat video, coba kita prepare, walaupun gak sempurna ya kita coba dulu sesuai dengan pemahaman kita di awal nih. Nanti kita bisa terus perbaikin setiap hari. Makanya itu fungsi upload setiap hari itu bukan karena gimana banget, tapi karena supaya kita tuh bisa tahu salahnya di mana dengan melihat hasil, entah itu hasil dari viewers, dari komen dan lain-lain. Kita bisa terus recreate atau terus evaluasi dari hari ke hari, salah konten kita di mana sih. Nah itu fungsi dari kita upload posting setiap hari kayak gitu. Nah yang kedua ini kita tuh harus membuat klimaksnya. Jadi harus ada puncak, biasanya tuh di tengah-tengah atau di awal. Jadi kayak di awal tuh kita udah bikin penasaran. Misalkan video kita tuh menjelaskan tentang misterius dunia bumi terbalik misalkan. Nah kita tuh kasih tahu apa yang mau kita bahas di awal video. Jadi nggak usah basa-basi halo guys, nggak usah basa-basi gimana kabarnya, nggak usah langsung aja ini kabar dunia terbalik misalkan kayak gitu. Jadi langsung ke gregetnya, ke hooknya gitu. Jadi kayak orang-orang tuh kayak wah ada apa nih gitu. Dan nanti bisa diulang lagi di pertengahan video si hook dan klimaksnya itu ya. Dan di dalam video itu di momen-momen yang emang hooknya kita bisa kasih musik yang menegangkan atau musik yang berbeda dari menit yang lain gitu. Jadi kalau storytelling teman-teman bisa perhatiin musiknya tuh dari menit ke menit berbeda kayak gitu. Dan itu pasti butuh effort editing yang lumayan ya, seperti itu. Dan juga jadi di dalam klimaks satu video ini tuh harus ada hooknya 3 detik pertama. Jadi detik-detik di awal tuh harus bikin penonton tuh gak skip video kita kayak gitu, pakai perasaan emosionalnya ya. Jadi gimana caranya mereka tuh jangan skip gitu, entah itu mau kasih hook yang bikin penasaran atau dan lain-lain, itu boleh banget. Nah yang ketiga, yang terakhir ini adalah mainkan emosi ya. Bisa itu emosi sedih, marah, senang, tertawa, terharu kayak gitu. Jadi dalam videonya kita pun harus merasakan emosi. Misalkan videonya tuh bahagia atau videonya tuh mengandung sedih, kalau bisa ya ada beberapa kreator yang mereka nangis gitu. Jadi kayak kita tuh merasakan apa yang kita ceritakan kayak gitu, walaupun kejadiannya di orang lain kayak gitu. Atau enggak lagi marah ya kita bisa kan, banyak juga konten kreator yang ala-ala marah gitu kan.
pokoknya ikutin jadi pada saat kita bercerita, anggap seolah-olah kita tuh menceritakan, kita tuh ikut merasakan apa yang akan kita ceritakan ke audiens kayak gitu, entah itu emosinya sedih, marah, senang, tertawa, atau terharu ya. Jadi tadi ada 3 teknik storytelling ini tuh, ada dari segi setup, ada dari segi hook konten, dan juga ada dari segi memainkan emosional audiens. Seperti itu teman-teman ya. Nanti karena ini masih cukup banyak yang Samuel Chris, nanti juga aku akan belajar yang lainnya tentang creator konten. Jadi buat teman-teman yang mau mulai konten bisa pakai tips yang aku share sehari ini ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.